Bagian 7. Pangkat dalam kerajaan. Saya ditinggal berdiri di tengah-tengah kumpulan besar malaikat yang melayani orang-orang terluka dalam tingkat keselamatan. Saat saya mulai berjalan melewati para malaikat ini, mereka membungkukkan badannya setengah berlutut kepada saya dan menunjukkan penghargaan yang besar pada saya. Akhirnya saya bertanya kepada salah satu malaikat itu, mengapa mereka melakukan hal ini sekalipun dia yang paling kecil di antara mereka? Dia lebih berkuasa dari saya. Karena jubah itu, dia menjawab, itu adalah pangkat tertinggi dalam kerajaan. Ini hanyalah sebuah jubah sederhana. Saya memprotes. Bukan, protes malaikat itu. Engkau mengenakan pakaian kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada itu. Tetapi mereka adalah ribuan orang yang mengenakan jubah yang sama. Bagaimana ini menunjukkan pangkat? Engkau adalah pejuang-pejuang yang takut akan Tuhan, putra dan putri raja. Dia mengenakan jubah yang sama saat dia berjalan di atas bumi. Selama engkau mengenakannya, tidak ada satupun kuasa di bumi dan di surga yang sanggup bertahan di depanmu. Setiap orang di surga dan neraka mengenali jubah itu. Kita adalah hamba-hambanya, tetapi dia tinggal diam dalam engkau dan engkau mengenakan pakaian kasih karunia-Nya. Saya tahu jika saya tidak menggunakan jubah ini, jika baju zirah saya bersinar mulia terbuka, pernyataan-pernyataan para malaikat dan perlakuan mereka pada saya, semuanya itu akan membuat saya bangga. Hanya tidak mungkin merasa bangga atau sombong selagi kita mengenakan jubah yang lusuh dan sederhana. Karena jubah ini, keyakinan diri saya bertambah dengan cepat dalam kerendahan hati. Kembalinya burung-burung Raja Wali. Di atas horizon, saya melihat sebuah awan putih besar mendekat. Hanya dengan melihatnya, pengharapan di dalam diri saya bangkit. Itu sebabnya adalah atmosfer pengharapan seperti matahari terbit dan mengusir kegelapan malam. Semakin dekat awan putih itu, saya mengenali bahwa awan besar itu adalah burung-burung Raja Wali putih yang terbang dari pohon kehidupan. Burung-burung itu mendarat di gunung, menempati setiap tingkat di samping kumpulan pejuang-pejuang. Dengan hati-hati dan penuh penghargaan, saya mendekati seekor Raja Wali yang mendarat di dekat saya, karena kehadirannya begitu menakjubkan. Ketika dia melihat pada saya dengan matanya yang tajam, saya tahu bahwa saya tidak dapat menyembunyikan apapun darinya. Matanya sangat kuat dan tegas. Saya gemetar saat merasakan angin dingin merayap di kuduk saya. Hanya dengan melihat mereka sebelum saya bertanya apapun, dia sudah menjawabnya. Engkau ingin tahu siapa kami? Kami adalah nabi-nabi tersembunyi yang menjaga untuk saat-saat ini. Kami adalah mata dari para orang yang sudah diberikan senjata ilahi yang berkuasa. Kami sudah ditunjukkan semua yang dilakukan Tuhan dan semua rancangan musuh untuk melawanmu. Kami sudah memeriksa bumi bersama-sama dan kami mengetahui semua kebutuhan yang diperlukan dalam medan peperangan. Apakah engkau melihat perang yang tadi berlangsung? Saya bertanya dengan agak terganggu. Tidak dapatkah engkau membantu para pejuang yang mereka tawan? Ya, kami melihat itu semua, dan kami dapat membantu jika mereka menginginkannya. Tetapi bantuan kami akan menahan mereka. Kami hanya dapat berperang di medan perang jika Bapa memerintahkan, dan kami hanya dapat membantu orang-orang yang mempercayai kami. Hanya orang-orang yang menerima kami seperti adanya kami, para nabi, dapat menerima upah nabi atau keuntungan pelayanan kami.
Orang-orang yang disergap tidak mengenakan jubah seperti yang kau pakai, dan orang-orang yang tidak mengenakan jubah rendah hati tidak akan mengerti siapa kami. Kami semua saling membutuhkan, termasuk orang-orang yang terluka di sini dan banyak orang lain yang belum engkau kenal. Hati Sang Raja Wali, di halaman 37. Dengan berbicara pada Raja Wali ini, saya segera mulai berpikir seperti Raja Wali. Setelah diskusi singkat ini, saya dapat melihat kedalaman hati Raja Wali dan mengenal dia seperti dia mengenal saya. Raja Wali mengetahui hal ini. Engkau sudah mempunyai beberapa karunia kami. Raja Wali mencatat. Meskipun karunia-karunia itu tidak dikembangkan dengan baik, engkau tidak banyak menggunakannya. Aku di sini untuk membangunkan karunia-karunia di dalam kamu sekalian dan mengajarkanmu bagaimana menggunakannya. Dengan cara ini, komunikasi kita akan pasti, sangat pasti, atau kita semua akan menderita banyak kehilangan yang tidak perlu. Belum lagi hilangnya banyak kesempatan-kesempatan besar untuk menang. Dari mana asalmu? Tanya saya. Kami makan ular-ular, jawab Raja Wali. Musuh adalah roti kami. Makanan kami adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Setiap ular yang kami makan akan menambah penglihatan kami. Setiap benteng musuh yang kami hancurkan menambah kekuatan kami untuk terbang lebih tinggi dan lebih lama. Kami baru saja datang dari perjamuan memakan setiap ular malu yang mengikat banyak saudaramu, laki-laki dan perempuan. Mereka akan segera tiba di sini. Mereka tiba bersama dengan Raja Wali yang kami tinggal untuk membantu mereka menemukan jalan dan melindungi mereka dari serangan tiba-tiba musuh. Raja Wali ini sangat yakin akan diri mereka, tetapi tidak sombong. Mereka tahu siapa mereka dan apa yang menjadi panggilan mereka. Mereka juga tahu kami dan masa depan kami. Keyakinan mereka meyakinkan saya, tetapi terlebih meyakinkan kepada orang-orang yang terluka yang masih tergeletak di sekitar kami. Orang-orang yang sebelumnya sangat lemah untuk berbicara kemudian bisa duduk dan mendengarkan percakapan saya dengan Raja Wali. Mereka melihat kepada Raja Wali seperti seorang anak kecil yang tersesat dan melihat orang tuanya yang baru saja menemukan mereka. Hembusan roh. Saat Raja Wali melihat luka mereka, maka luka mereka berubah membaik. Pada saat itu saya tetap berdiri melihatnya. Raja Wali ini seperti seorang kakek. Dia sangat lembut dan sabar kepada orang-orang yang terluka. Raja Wali mengembangkan sayapnya dan dengan lembut mengusap mereka dan menyebabkan hembusan angin sejuk yang menutupi orang-orang yang terluka ini. Ini tidaklah seperti hembusan angin lain yang pernah saya rasakan. Dengan setiap hembusan yang saya rasakan, saya merasakan bertambah kuat dan pikiran saya bertambah jernih. Segera saja orang-orang yang terluka berdiri dan menyembah Tuhan dengan tulus sampai air mata keluar. Lagi-lagi saya merasa malu. Telah dan pernah membentak mereka sebelumnya. Mereka tampak lemah dan bodoh di mata orang-orang yang telah mendaki ke atas gunung. Dan mereka dapat menahan segala sesuatu lebih kuat dari kami dan tetap setia. Tuhan menjaga mereka dan mereka mengasihi Tuhan dengan kasih yang begitu besar. Saya mendongak ke atas. Semua burung-burung Raja Wali mengembangkan sayapnya. Setiap orang di gunung disegarkan dengan angin yang berhembus dan setiap orang yang di gunung mulai menyembah Tuhan. Awalnya penyembahan ini terdengar sumbang karena penyembahan yang berbeda dari setiap tingkat. Namun kemudian setiap orang di setiap tingkat menyembah dalam satu harmonisasi. Tidak pernah di bumi ini saya mendengar suara yang begitu indah. Saya tidak ingin penyembahan ini berakhir. Segera saya mengenalinya. Penyembahan ini sama seperti penyembahan yang ada di taman.
tetapi terdengar lebih penuh dan lebih bercampur. Saya tahu bahwa itu karena kami menyembah di depan musuh-musuh kami dan di tengah-tengah kegelapan dan iblis-iblis yang mengelilingi gunung. Dan penyembahan itu sangat luar biasa. Saya tidak tahu apakah penyembahan ini berlangsung selama berjam-jam, berhari-hari, atau bermenit-menit. Tetapi kemudian Raja Wali berhenti mengembangkan sayapnya, dan penyembahan itu berhenti. "Mengapa engkau berhenti?" tanya saya kepada Raja Wali yang sebelumnya bercakap-cakap dengan saya. "Karena mereka sudah menjadi satu dan penuh," jawabnya, menunjuk pada orang-orang yang terluka sekarang. "Semua sudah berdiri dan dalam kondisi yang sempurna. Penyembahan yang benar dapat menyembuhkan setiap luka," tambahnya. "Tolong ulangi lagi," pinta saya. "Kita akan seringkali melakukan penyembahan, tetapi bukan kami yang memutuskan. Hembusan yang kamu rasakan adalah Roh Kudus. Dia menuntun kita dan bukan kita yang menuntun Dia. Dia menyembuhkan yang terluka dan mulai membawa kesatuan yang diperlukan untuk peperangan selanjutnya. Penyembahan yang benar juga menuangkan minyak urapan ke atas kepala. Yesus yang turun ke seluruh tubuh membuat kita menjadi satu dengan Dia dan satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang menjadi satu dengan Dia akan tetap terluka dan tidak kudus. Darahnya adalah kehidupan yang sejati dan mengalir saat kita bersatu dengan Dia. Saat kita bersatu dengan Dia, kita juga bersatu dengan anggota tubuh yang lain, sehingga darahnya mengalir ke seluruh tubuh. Bukan bagaimana kamu menyembuhkan bagian yang luka di tubuhmu, tetapi dengan menutup luka itu sehingga darah dapat mengalir ke bagian yang terluka untuk regenerasi. Jika satu bagian tubuhnya terluka, kita harus bersama-sama dan bersatu dengan bagian itu sampai benar-benar pulih. Kita satu di dalam Dia. Euforia penyembahan sebelumnya masih begitu nyata, sehingga pengajaran kecil ini menjadi yang paling dalam yang pernah saya dengar, sekalipun saya sudah tahu dan mengajarkan diri saya sendiri sebelumnya. Saat Roh Kudus bergerak, setiap kata-kata tampak mulia, mengesampingkan betapa itu hanya kata-kata dasar. Ini juga memenuhi saya dengan begitu banyak kasih, sehingga saya ingin memeluk setiap orang, termasuk Raja Wali tua yang perkasa. Raja Wali merasakan hal ini, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap dan menatap saya. Akhirnya saya berkata, "Dapatkah kita menemukan orang-orang yang baru saja terhilang?" Akan Kanoven lanjutkan ke bagian 8, hati yang terluka, di halaman 41.